Kita dapat membayangkan di Jabal Uhud ini terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Dengan lukanya Nabi Muhammad SAW dan gugurnya Hamzah paman Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi kepada Anda tentang tempat-tempat bersejarah di sekitaran kota Madinah Al-Munawwarah yang mana kita dianjurkan untuk menziarahinya. Saudaraku, apabila kita sebagai jemaah haji, pada hari ketiga kita di Madinah, kita akan diajak untuk bersiti tour. Yang intinya adalah kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah di mana pernah terjadi peristiwa perjuangan dan perkembangan Islam di daerah tersebut. Saudaraku, jika kita berziarah ke tempat-tempat bersejarah itu, maka bisa kita dapatkan 3 nilai. Yang pertama adalah bernilai ibadah, yang kedua adalah bernilai makruh, yang ketiga adalah bernilai haram. Semua tergantung dari niat kita berkunjung atau berziarah ke sana. Ziarah tersebut akan bernilai ibadah atau bernilai sunnah jika niat kita adalah lillahi ta'ala. Namun jika niat kita bukan karena lillahi ta'ala atau melenceng dari ajaran-ajaran agama, maka berkunjung atau berziarah ke tempat-tempat bersejarah itu menjadi haram. Hikmah dari kita melaksanakan ziarah itu ada 2. Yang pertama, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin meningkatnya kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Yang kedua adalah mengambil pelajaran atau iktibar dari apa yang kita lihat dan kita temukan. Yang pertama kali kita kunjungi kalau kita di Madinah tentunya Masjid Nabawi yang dibangun pada tahun pertama Hijriah, dan di lingkungan Masjid Nabawi itu dibangun rumah keluarga Nabi, dan di bagian timur dibangun rumah Siti Aisyah, istri kesayangan Nabi. Perlu kita ketahui bersama bahwa jika kita sholat 1 kali di Masjid Nabawi, nilainya akan 1000 kali lipat dari kalau kita sholat di tempat lain. Inilah pentingnya bahwa kita diharapkan jangan lupa sholat di Masjid Nabawi. Saudaraku, ada 2 keistimewaan yang ada di Masjid Nabawi ini. Yang pertama adalah terdapat raudah atau taman sorga, di mana kita dianjurkan salat dan berdoa karena tempat ini sangat mustajab buat berdoa. Perlu kita ingat bahwa di dekat raudah ini juga terdapat makam Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar. Saudaraku, sebagai catatan, makam Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ini dibuka dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam bagi laki-laki, sedangkan yang perempuan dibuka dari jam 7 sampai jam 10 pagi atau ba'da isya sampai jam 10 malam.
Di dalam Masjid Nabawi ini terdapat sebuah tempat yang bernama Raudah atau Taman Surga. Di taman ini atau di Raudah ini, doa-doa kita insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk masuk ke Raudah, kita memerlukan perjuangan. Kita harus melalui sekat-sekat atau pembatas sebanyak 3 buah sebelum sampai di Raudah. Manusia sangat banyak yang antri. Sambil menunggu giliran, kita bisa memandang mimbar Nabi yang indah dan agung. Setelah sholat dan berdoa di Raudah, kita langsung mengunjungi makam Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar yang juga dilakukan dengan antri. Kita tidak bisa berlama-lama di sini karena banyaknya pengunjung. Setelah kita sholat di Masjid Nabawi, kita juga akan bisa berziarah ke makam Baqi Al-Gharqad. Makam ini berada di sebelah timur Masjid Nabawi. Yuk, mari kita lihat. Di makam Baqi Madinah ini terdapat kuburan-kuburan atau tokoh-tokoh yang dikubur di sini, antara lain adalah Utsman bin Affan, Khalifah ketiga, Siti Aisyah istri Nabi Muhammad, Ummi Salamah, Juwariyah, Zainab, Hafsah binti Umar, dan putra-putri Nabi Muhammad. Saudaraku, kunjungan selanjutnya kita dianjurkan untuk berziarah dan sholat di Masjid Quba. Masjid ini berlokasi sebelah barat daya Madinah, lebih kurang 5 km. Masjid Quba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad membangun masjid ini dibantu oleh malaikat Jibril. Jika kita berkunjung ke masjid ini dan kita sholat 2 rakaat, maka kita akan mendapatkan pahala sama dengan kita melaksanakan umrah. Ziarah selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah berkunjung ke Jabal Uhud. Jabal Uhud ini adalah bukit yang terbesar dan terpanjang di tanah Arab. Bukit ini berada lebih kurang 5 km dari Madinah, dan bukit ini nantinya akan ada di sorga. Dan peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi di Bukit Uhud? Mari kita lihat selanjutnya. Di lingkungan Jabal Uhud ini pernah terjadi peristiwa besar, yaitu perang dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy dengan jumlah yang tidak berimbang, di mana kaum kafir Quraisy berjumlah 3.000 orang dan kaum muslimin hanya 700 orang. Pada pertempuran di Uhud ini terbunuh 70 orang syuhada, yang diantaranya terdapat paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Hamzah dikuburkan di dataran kaki Jabal Uhud yang masih bisa kita saksikan kuburannya sekarang. Di Jabal Uhud ini juga terdapat sebuah goa di mana Nabi dalam keadaan luka berlindung dan mempertahankan diri dari pertempuran yang dahsyat ini. Sekarang goa ini sudah ditutup. Saudaraku, selanjutnya kita disarankan juga untuk berkunjung atau bersolat di Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Masjid ini juga disebut Masjid Bani Salamah. Di sini terdapat 2 kiblat, yang pada awalnya kiblat kita ke arah Masjidil Aqsa, Palestina, dan pada hari Senin bulan Rajab tahun kedua Hijriah, tepatnya pada waktu zuhur, turun wahyu yaitu Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 44 yang memerintahkan kepada Nabi agar menjadikan Masjidil Haram sebagai kiblat.
Oke, mari kita lihat uraian selanjutnya. Perubahan kiblat itu tidak serta-merta dilakukan di masjid ini. Pada salat asar, imam dan makmum masih berkiblat ke Masjidil Aqsa. Di tengah-tengah pelaksanaan salat asar tersebut, seorang masbuk berteriak, Nabi dan para sahabat telah beralih kiblat ke Masjidil Haram. Maka dengan serentak imam dan makmum merubah arah ke kiblat Masjidil Haram. Selanjutnya kita akan berkunjung ke Masjid Miqat atau Masjid Al-Muhrim. Masjid ini berada di daerah Zulaifah, sekarang lebih dikenal dengan nama Masjid Bir Ali. Kenapa masjid ini diberi nama Al-Mahram? Karena disinilah Nabi bersama sahabat mengambil miqat untuk berihram. Selanjutnya muncul juga pertanyaan kenapa dinamakan masjid ini Bir Ali atau Zulhulaifah? Jawabannya adalah karena di tempat inilah Ali bin Abi Thalib mengisolir diri saat menghindari dari pemberian bayat kepada Utsman bin Affan. Masjid lainnya yang wajib kita kunjungi di sekitar Madinah ini adalah Masjid Kandak atau Masjid Khamsah. Kandak artinya parit. Dalam sejarah Islam terjadi peristiwa pengepungan terhadap kota Madinah. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat apa tindakan yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi kepengepungan dan penyerangan dari kafir Quraisy. Maka dibuatlah atas saran dari Salman Al-Farisi keturunan. Parit yang dibuat memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Bangunan yang tersisa sekarang adalah ada 5 buah pos dan di atas pos inilah dibangun Masjid Kandak yang megah itu. Saudaraku, masjid lain yang wajib juga kita kunjungi adalah Masjid Ijabah atau disebut juga dengan Masjid Bani Umayyah. Nabi pernah sholat 2 rakaat di sini dan berdoa sangat panjang. Ada 3 doa Nabi, di mana doa Nabi 2 dikabulkan dari yang 3 itu dan 1 tidak dikabulkan. Mari kita lihat uraian selanjutnya. 3 doa dimaksud adalah Nabi memohon kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan dengan kekeringan. Doa ini dikabulkan. Yang kedua adalah agar Allah tidak menghancurkan umatku dengan bencana tenggelam. Doa ini juga dikabulkan. Dan yang ketiga adalah doa yang berisi, jangan menjadi derita karena bermusuhan di antara umatku. Doa ini tidak dikabulkan. Masjid yang cukup fenomenal yang perlu kita kunjungi di sekitar Madinah adalah Masjid Gamamah. Gamamah adalah mendung, artinya adalah mendung atau awan tebal. Masjid Gamamah ini terletak 500 meter dari Masjid Nabawi sebelah barat daya. Pada zaman Rasulullah, daerah ini merupakan tanah lapang. Setiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Nabi selalu melakukan sholat di lapangan ini dan juga waktu melaksanakan sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Uraian selanjutnya mari kita lihat. Masjid ini sebagian masih asli dan kelihatan antik dan banyak peziarah yang berkunjung ke sini.